Semuanya pagi hari ini kita bersyukur karena kita ada, itu semua hanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu pagi ini mari Bapak Ibu sama-sama satu hati, satu suara, kita mau tinggikan Tuhan kita lebih daripada apapun di dalam hidup kita. Sebab sungguh besar kasih setia Tuhan atas kita. Haleluya. Sepanjang hidupku, darahmu terhalayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa pujikan indahnya Kau Tuhan, hadirmu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi Engkau hanya lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, namanya sungguh besar setiamu Tuhan atas hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur kepada Engkau. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu terhalayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa tinggikan indahnya Kau Tuhan, hadir segala pujian dan kemuliaan. Oh, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Bersama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Biar lebih dalam kami menyembah Engkau.
menggembleng dalam roda kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roda kebenaran, dalam roda kebenaran, dalam roda kebenaran, selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Biar puji-pujian selalu mengalir dari hati kita, dari mulut lidah kita, untuk terus memuji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Jenny. Terima kasih Sis Mirna untuk pujiannya. Sungguh sangat indah. Kalau kita sepanjang hari kita mau memuji Tuhan, biarlah Tuhan disenangkan atas puji-pujian kita. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan kepada Bapak Pius. Bapak Pius boleh berdoa untuk kita. Doa firman Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih padamu atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan dan Kau limpahkan kepada kami, sehingga Kau tetap menjaga persekutuan ini setiap hari Sabtu untuk bersama-sama bersekutu, berdoa, memuliakan nama-Mu, memuji Engkau, dan belajar mengenai firman-Mu. Bapa, kami berdoa padamu, bimbinglah kami semua hari ini. Biarlah persekutuan doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami, supaya kami boleh bersaksi di luar. Dan biarlah persekutuan ini boleh memenangkan banyak jiwa yang belum mengenal Engkau di LMD Petra, boleh mengenal Engkau melalui persekutuan ini. Kami berdoa pula Bapa untuk penyampaian firman-Mu agar disampaikan dengan baik dan kami dapat mengerti. Jadikanlah urapilah mulut dan bibir pembicara yang menyampaikan firman-Mu. Kau berkati dan Kau lindungi dan urapilah pula kami semua agar kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu. Begitu pula kesaksian-kesaksian yang akan kami dengar, biarlah boleh membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Kau berkati agar kami boleh selalu mengerti dan mengetahui bahwa Engkau Tuhan selalu melindungi dan memberkati kami. Bila Faraday, kanitra ini boleh menjadi berkat. Sertailah kami Bapa dalam persekutuan doa ini. Dan persekutuan doa ini biar kami mulai dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya. Untuk selanjutnya, saya persilakan Pak Safir untuk membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Memberkati kita semua. Silakan, ya, Pak. Ya, thank you Pak Pius juga yang sudah berdoa. Saya akan share screen ya. Saya akan share screen. Kelihatan ya? Ya. Oke. Ya, saya ingin bicara dengan judul Go the Extra Mile. Ini ungkapan dalam bahasa Inggris yang sangat populer. Nah, akan saya ambil dari Matius 5 ayat 38 sampai 41. Nah, ungkapan apa itu? Apa artinya go the extra mile? Mungkin sebagian sudah tahu. Dalam bahasa Indonesia kira-kira seperti ini, melakukan usaha ekstra, melakukan usaha ini. Jadi melakukan usaha khusus untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Nah, awal tahun lalu saya masih ada di Tokyo, di Jepang, dan saya nggak tahu kalau ternyata di
Indonesia, di tanah air itu sudah diserang COVID. Jadi waktu saya mau jalan dari Tokyo ke Kyoto naik Shinkansen, saya tanya sama seorang ibu-ibu, ini jalur Shinkansen yang mana? Ternyata kita tahu mayoritas orang Jepang, Inggrisnya juga nggak jelas. Dia nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Jepang, bisanya hanya Sasa dan Ajinomoto. Oke. Terus kimono begitu saya juga bisa, arigato lainnya nggak bisa. Dan ibu itu pesen sama karyawannya karena dia tampaknya punya semacam deli, semacam toko kelontong gitu, dan dia tinggalkan tokonya. Padahal saya hanya tanya arahnya kemana ini gerbong Shinkansen. Dia antar saya sampai di pinggir rel kereta api dan dia tunjukkan ini Shinkansen dengan bungkuk sampai luar biasa baru dia tinggalkan. Jadi inilah yang disebut go the extra mile. Jadi dia bukan hanya tunjukkan jalan, tapi diantar. Nah demikian juga waktu saya ada di Victoria Market, itu juga begitu, itu di Melbourne ya, di Melbourne. Ketika saya tanya di pasar itu, saya tanya sama seorang ibu alamat tertentu, dan dia berkata begini, saya antar you sampai ke sana. Terus saya bilang, enggak usah, tunjukin jalan aja, saya bisa ke sana kok. Dan ibu itu, padahal sudah tua itu, ibu itu berkata, hari ini saya free kok. Jadi saya temani Anda sampai di alamat yang dituju. Setelah itu saya tinggal. Bukankah itu luar biasa? Itulah yang disebut go the extra mile. Sehingga to make a special effort to do or achieve something. Jadi melakukan usaha ekstra. Dan itulah yang luar biasa. Seperti yang dilakukan juga oleh Faraday ini di tengah pandemi seperti ini, masih melakukan usaha ekstra dengan mengumpulkan kita para alumni Petra sehingga masih bisa berkumpul bersama-sama. Karena jujur aja saat ini saya pun ngajar di beberapa kampus itu juga lewat online, lewat Zoom. Dan kadang-kadang harus penyesuaian waktu yang ada ya. Karena kalau di Aussie selisih 3 jam ya, 3 jam. Jadi kalau mereka jam 11 begitu, berarti saya sekitar jam 8 saya tayang sehingga bisa ditangkap oleh yang di sana jam segitu. Nah, inilah go the extra mile, jadi make a special effort to achieve something. Dan ada teman-teman itu yang ngajak untuk main surfing, dan saya berkata, saya renang aja nggak jago kok, apalagi mau diajak. Ini berarti bukan hanya belajar berenang, tetapi bagaimana bisa bermain di atas ombak yang ada. Dan satu rumah itu yang nggak bisa berenang hanya saya, istri saya jago, 2 anak saya sangat jago, bahkan mereka berani berenang di laut pun mereka berani. Tapi saya hanya bisa gaya dada. Tahu artinya gaya dada? Jadi kalau masuk gini dada, ganda naik lagi, itu gaya dada. Jadi harus hati-hati itu kalau yang punya gaya dada. Nah, jadi untuk bisa menguasai surfing seperti ini, kita bukan hanya bisa berenang. Nah, contohnya ini tidak sekedar membalas dendam, melainkan mengalah. Coba lihat, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti yang tertulis di Perjanjian Lama kan? Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ya ada suara double ya. Oke, saya ulangi ya. Nah, seringkali kita kan ini kalau ditampar pipi kiri, pipi kanan, kita justru memberikan pipi kiri. Nah, ada seorang yang mungkin belajar teologianya agak liberal, dia berkata begini, ini maksudnya begini, jadi kalau ditampar pipi kanan, memberikan pipi kirinya itu dengan cepat agak membungkuk begini, setelah itu tempeleng pipi kanannya katanya. Itu kan kungfu ya, betul ya. Jadi memberikan itu dengan gerak cepat supaya meleset, maksudnya begitu. Ini jelas penafsirannya bukan seperti itu. Nah, kalau mata ganti mata, maka ada orang, ini quotation dari Barat, kalau kita mata ganti mata, maka semua negara akan buta. Oke? Nah, seperti ini. Kalau
kita nggak mata ganti mata, maka kita akan menjadi buta. Dan kepada orang ini yang memberi lebih permintaan, ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan kau karena bajumu, serahkan jugalah jubahmu. Nah, kita tahu bahwa baju itu lebih murah daripada jubah, apalagi jubah wisuda ya. Jubah wisuda itu mahal. Jadi ada yang pinjam, ada yang sewa. Dan akhirnya malah tidak bisa kita pakai, kita apa-apakan. Betul? Di suatu kali istri saya bongkar-bongkar lemari dan dia berkata, ini ada 5 jubah wisudamu, ini kamu pakai untuk apa? Ini dijual juga nggak laku. Karena kita ingat setiap kali kita naik jenjang tertentu, kita kan wisuda 1 kali, betul ya? Misalnya dari S1 wisuda, nanti ngambil S2 wisuda, ngambil S3 wisuda lagi. Bahkan saat kita ngambil jurusan yang lain, kita akan wisuda lagi. Nah, banyak orang yang menganggap saya DTH, Doktor of Theologia. Iya, itu sebetulnya gelar S3 saya yang berikutnya. Sebelumnya saya ambil sekular sih. Jadi S3 saya yang pertama itu di bidang sekular. Karena sering diundang khotbah, merasa nggak pede, saya ngambil MTH lagi dan DTH lagi. Nah, jubah begini harganya pasti jauh lebih mahal daripada sekedar baju kita. Tapi artinya apa? Artinya kalau diberi sesuatu, beri yang lebih baik. Jadi saya senang ketika saat-saat seperti ini ada yang pengumpulan baju-baju. Saya nggak setuju kalau dikumpulkan, wah mari mengumpulkan baju bekas untuk disalurkan. Lebih enak kalau dipakai baju pantas pakai. Nah, tapi ketika kami mengumpulkan begitu baju pantas pakai, ternyata masih banyak yang memberikan itu baju baru. Jadi bukan hanya pantas pakai, baju baru yang masih ada tag-nya, price-nya dihilangkan. Jadi artinya dia memberi lebih daripada yang diminta. Nah, kemudian melakukan usaha ekstra, special effort. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Indonesia lebih kenal dengan istilah kilometer. Jalan 1 kilometer, temani dia berjalan sejauh 2 kilometer. Dan itu luar biasa. Suatu kali saya jalan-jalan di Darwin Walk. Di Darwin Walk, ini bagi yang suka evolusi, ada satu wilayah yang disebut Darwin Walk. Nah, saya sudah jalan berjam-jam itu di Darwin Walk itu nggak sampai ke tujuan. Dan kemudian saya tanya sama orang bule di situ, ini masih jauh dah? Dan dia berkata, oh enggak, tenang aja, ini dekat sekali kok, ini dekat sekali. Tapi ternyata nggak sampai-sampai juga. Akhirnya saya ketemu lagi dengan orang barat itu dan saya tanya, loh, katamu dekat, kok jauh? Dan dia berkata begini, kalau saya nanti bilang jauh, kamu akan putar balik dan tidak sampai tujuan. Jadi rupanya dia memberi semangat berkata nggak jauh kok, supaya masih tetap ada usaha ekstra. Nah, kesempatan semacam ini sebetulnya bisa kita lakukan ketika melihat teman-teman kita yang sedang down. Betul ya, sedang down. Hari ini saya membimbing tesis 5 mahasiswa, dan mereka juga sudah hampir down. Dan saya katakan, ayolah, nggak apa-apa, cari lagi. Oke, narasumber saya bantu. Kalau kamu butuh profesor ini saya bantu untuk konsultasi, atau dokter ini. Tapi teruskan tesismu supaya tidak berhenti di jalan. Memang harus extra mile. Dan ada mahasiswa yang akhirnya berhenti karena suaminya terpapar COVID. Dia minta izin sama saya, karena dia harus izin, Pak, mohon, saya kuliah online nggak bisa, tesis juga nggak saya teruskan dulu, karena saya harus merawat suami yang terpapar COVID. Nah, hari-hari ini sepertinya, ini tentu ini gambar artis ya, ketika Yesus bertemu dengan seseorang, dia bukan hanya memberitahu, tetapi dia menemani jalan. Dan saat kita ditemani, ini sungguh luar biasa, kita jadi merasa ada teman. Oleh sebab itu, saya itu kalau pas ada pelayanan ke Amerika, biasanya saya ajak-ajak teman. Mengapa? Karena kalau jalan sendiri itu rasanya sepi. Kalau saya pas sendiri itu saya berkata, yuk kamar ikut saya aja biar irit, tapi temani saya jalan dari satu kota ke kota supaya saya ada temannya. Soalnya kalau sendirian pindah dari satu bandara ke bandara lain itu juga sangat boring. Nah,
Mengapa kita mau melakukan hal itu? Karena kita mengasihi Yesus. Ini yang utama, bukan karena kita dipuji, tetapi kita mengasihi Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Nah, apa perintah Yesus? Go the extra mile. Melakukan lebih dari sekadar tuntutan. Nah, inilah sebabnya ketika kita mau mengantar seseorang, itu bukan hanya menunjukkan jalan, tapi antar sampai dia ke tujuan. Akankah kita di sini banyak ya, sebagian juga mahasiswa, mungkin ada yang rektor, ada yang dosen. Tugas utama kita kan bukan sekedar menunjukkan jalan kepada mahasiswa, tetapi kan mendampingi mereka sampai mereka itu bisa dapat pekerjaan, mereka bisa mandiri. Saya ingat suatu kali itu tanggal 4 Juli, itu kan hari ulang tahun saya yang sudah lewat itu. Hari ulang tahun saya, dan saat saya melayani di sebuah gereja, maka pendeta gembala setempat itu berkata, ini our visiting pastor, jadi pendeta yang mengunjungi kami saat ini sedang berulang tahun. Dan jemaat berdiri, semua mendoakan saya. Tetapi yang menarik, setelah selesai, saya salaman, ada seorang jemaat putri, masih sangat muda, itu nyalami saya dan berkata, Pak Safir, nanti setelah selesai after service, saya akan I give you a special gift. Saya akan memberi engkau kado yang istimewa. Jadi tolong tunggu. Saya tunggu. Setelah selesai saya tanya, kamu ingin memberi saya tahu apa? Ini tidak persiapan. Bahkan ini jemaat juga saya juga semua nggak kenal, hanya beberapa yang saya kenal. Tetapi dia berkata begini, saya ingin memberi kado itu berupa doa. Nah, ini indah ya, seringkali kita hamba Tuhan mendoakan orang lain, tetapi apakah kita didoain? Dan saat saya tundukkan kepala, dia doain saya, tapi saat dia berdoa dengan panjang lebar itu, dia sendiri nangis sesenggukan. Saya tahu di dalam roh saya ada sesuatu yang tidak beres di situ. Setelah selesai saya berkata begini, boleh saya ganti berdoa? Karena kita diminta untuk saling mendoakan. Boleh enggak saya berdoa? Saya ingin tahu pergumulanmu. Dan dia berkata, maybe this is the last week. Mungkin ini minggu saya yang terakhir di kota ini, karena saya harus kembali ke Indonesia. Mengapa? Karena ketika saya dikirim kuliah ke sini, papa saya masih jaya, tetapi bangkrut. Omsetnya menurun drastis, bangkrut, dan saya harus diminta untuk pulang. Dan saya berkata begini, kan kamu ingin ambil selesai S1, Bachelor, kemudian Master of Finance, bukan? Iya, tapi nggak ada biaya. Terus saya tanya begini, kalau kamu kerja apa saja, kamu mau nggak? Dan dia berkata, mau. Dan saya punya di kota itu teman baik saya yang punya toko. Dan saya teleponkan, kamu mau nggak terima karyawan ini? Karena dia supaya dia nggak perlu pulang ke Indonesia, dia bisa selesaikan studinya. Dan ternyata dia diterima di situ, sehingga setiap tahun saya kembali ke kota itu, saya selalu ketemu dengan dia. Dia bukan saja menyelesaikan bachelornya, dia selesaikan masternya, dan akhirnya dia kenal dengan anak orang kaya di Jakarta, dan mereka menikah. Dan itu indah. Ketika kita bisa menolong orang lain, itu indah sekali. Nah, yang kedua, karena rasanya menyenangkan melakukan sesuatu yang Tuhan suruh. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang Tuhan suruh, itu bukan karena keterpaksaan. Karena dikatakan bebanku pun ringan. Mengapa? Kita kan sering kali kalau kita manggul cook, itu kan terasa berat ya. Mengapa kok cooknya ringan? Karena kita lihat cook yang biasanya dipakai untuk sapi atau kuda, 2 ekor sapi atau 2 ekor kuda, ada kayunya yang itu nggak ringan, itu sebetulnya cukup berat. Tapi dikatakan ringan mengapa? Dalam pemahaman saya, karena kita memikulnya bersama Yesus. Dan kalau kita memikulnya bersama Yesus, itu akan menjadi ringan. Nah, maka tuannya itu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebaikan tuanmu.
Jadi dulu ada yang tanya, jemaat tanya saya sekarang kepada saya begini, memberi pujian itu boleh enggak? Dan saya berkata, boleh. Dan rupanya dia berkata begini, tapi seringkali kalau kita memberi pujian seseorang, orang itu akan jadi sombong. Oh, tergantung pujian itu untuk apa. Karena Tuhan Yesus sendiri kan memuji kepada hamba yang setia. Baik sekali perbuatanmu itu. Jadi ketika saya mengajar parenting kepada orang lain, saya selalu berkata begini, puji anak-anak kita bukan karena penampilannya. Misalnya kalau punya anak cewek, jangan bilang, kamu cantik sekali. Nanti dia akan menghabiskan make up orang tuanya. Tetapi kalau kita puji dalam karakternya, itu dia akan cenderung mengulang lagi. Jadi misalnya grandma and grandpa-nya datang, dan dia ngambilkan minuman, kita berkata, nih, pinter sekali kamu, bagus sekali. Dia akan mengulang. Karakter yang baik itu akan dia kurang. Good girl, good boys, itu akan membuat dia senang. Nah, ketika lihat orang rajin, kita akan berkata, oh baik sekali perbuatanmu itu, sehingga dia bisa terus-menerus melakukannya. Mengapa? Karena seringkali kita itu juga sering kritik mahasiswa. Nah, suatu kali sebelum pandemi saya ke kampus sore-sore. Nah, waktu itu hujan dan ada mahasiswi itu yang kontak saya, teks saya dan berkata, sorry ya, saya nggak bisa hadir di kelas karena saya sedang nggak enak badan. Dan saya tahu kalau kondisi gerimis begitu, semua merasa nggak enak badan, bukan? Termasuk dosennya. Lebih baik enak ngopi di rumah, kan? Oke, sambil makan pizza begitu. Dan saya berkata begini, oke, kalau seperti ini memang nggak enak badan. Tetapi nanti saya akan memberi tes dan tidak ada tes ulangan. Saat saya masuk gerbang kampus, mahasiswi itu ada di situ, malah dada-dada saya seperti ini. Dan tidak ada tampak kesakitan sama sekali. Dan ketika setelah selesai kelas saya tanya, tadi katanya sakit, kok kamu sehat? Iya, begitu mendengar tes, saya langsung sehat itu sembuh. Kan nggak mungkin. Oke. Nah, jadi ketika ada orang yang bagus, kita justru puji. Nah, karena memberi pengaruh positif bagi orang lain. Di dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dengan cara yang sama, in the same way, dikatakan apa? Your sign, itu biarlah kita itu bersinar, supaya bukan hanya untuk menyambungkan diri, supaya orang lain tahu dan bukan memuliakan kita, tapi memuliakan Bapa di surga. Dan ini bonusnya bisa naik jabatan. Lukas 9:17, katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka terimalah kekuasaan atas 10 kota. Nah, lihat ini contoh nyata ya, ketika Jokowi setia sebagai wali kota Solo, dia naik jabatan menjadi gubernur, ketika dia bagus lagi, dia naik jadi presiden. Demikian juga dosen kan ada kepangkatannya. Dan kalau dia baik dan setia, maka dia akan naik terus, bahkan karir tertingginya akan akhirnya bisa menjadi rektor. Beberapa teman sejawat saya sudah berkata begini, dorong saya nggak ngurus profesornya. Saya berkata enggak, karena saya tidak di akademis, saya lebih banyak di marketplace, maka biarlah teman-teman yang benar-benar di akademis itulah yang akhirnya bisa menjadi guru besar, dan itu indah. Berkat yang kita peroleh saat kita taat. Habel, karena iman, Ibrani 11 ayat 4, Habel telah mempersembahkan Allah, dikatakan apa? Korban yang lebih baik, better daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya, dan karena iman ia masih berbicara sesudah mati. Bukankah Kain itu memberikan persembahan yang lebih baik? Habel memberikan persembahan yang lebih baik dari Kain. Itu sebabnya dia dikatakan sampai matinya pun darahnya masih bersuara. Bukankah itu indah sekali? Henok, Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan. Jadi artinya apa? Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Alkitab itu jarang berkata, terutama Tuhan sendiri,
yang berkata, "You are the man after my own heart." Yang sangat jelas Tuhan berkata, "You are the man after my own heart," itu adalah King David, Daud. Engkau adalah orang yang melekat di hatiku, engkau yang dekat, yang lihat, apakah Daud tidak pernah berbuat dosa? Dosanya justru parah sekali. Dia sudah berzina, membunuh istri orang yang diselingkuhi itu sampai mati. Tetapi ketika dia betul-betul sungguh-sungguh bertobat, Tuhan berkata, "He is the man after my own heart." Dia adalah orang yang melekat di hati Tuhan. Dan saya bayangkan Henokh mungkin karena sering berjalan-jalan bersama Tuhan ya. Suatu kali saking seringnya ngobrol, jalan-jalan, Tuhan berkata begini, "Henokh, daripada kamu pulang, ini lebih dekat ke rumahku daripada rumahmu. Udah pulang aja ke rumahku." Dan Henokh langsung pulang ke rumahnya. Bukankah itu indah sekali? Nuh, Ibrani 11 ayat 17, Ibrani 11 ayat 7 dikatakan begini, "Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan kuat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia diperuntukkan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya." Lihat, dulu ada yang tanya kepada saya di dalam sebuah seminar, apa ada dinosaurus di bahtera Nuh? Dan saya berkata, bisa jadi, meskipun Alkitab tidak mencatat. Dan ada yang tanya, apa cukup? Dan saya katakan cukup, karena pasti yang dibawa Nuh bukan yang full blown size, bukan yang ukuran yang sudah dewasa. Kalau sudah ukuran dewasa, Ultrasaurus, Tyrannosaurus itu kan pasti gede sekali. Tetapi kalau masih youngsters, masih kecil, mungkin cukup. Dan inilah bahtera Nuh, replika bahtera Nuh yang bisa kita saksikan di beberapa negara. Dan dibawa ada dinosaurusnya, tapi ukuran yang lebih kecil. Bayangkan ketika tidak ada hujan, tidak ada apa-apa, Nuh disuruh membangun bahtera sendirian, itu kan extra mile, bukan hanya kerja kerasnya, tetapi juga bisa diolok-olok tetangga kiri kanannya. Sudah gila atau apa? Abraham, Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Dikatakan seperti ini. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Bayangkan kalau kita punya beberapa anak diminta satu saja, mungkin kita keberatan. Tetapi Abraham itu diminta satu-satunya anak dia serahkan. Bukankah itu yang luar biasa? Nah, Musa, Ibrani 11 ayat 23, dikatakan begini, karena iman, maka Musa setelah dia lahir, dia disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah rajanya. Bayangkan, bukan hanya keluarganya, tapi juga lihat Miriam yang menolong, mendampinginya, itu harus extra mile. Karena ketika dibuang, lihat ini ada satu anak yang kecil di belakang, itu kan kakaknya, yang terus diminta untuk mengiringi terus. Karena kita tahu sungai Nil itu tidak aman-aman sekali. Saya pernah menyusuri sungai Nil bersama istri dalam suatu wisata, dan itu gede dan panjang sungai Nil itu, dan banyak juga loh hewan buasnya di situ. Jadi dia ikuti supaya adiknya itu aman, sampai ketika dipungut oleh putri Fir'aun, baru dia tawarkan lagi extra mile. Apakah perlu ibu yang menyusui? Dan yang disodorkan siapa? Ibunya sendiri. Dan yang luar biasa, ini ibu kandungnya menyusui, dibayar lagi. Bukankah ini extra mile? Kemarin saya terharu ketika ada seorang artis yang melahirkan anaknya langsung meninggal. Suaminya itu mencari susu, ASI, donor ASI kemana-mana. Karena anaknya butuh ASI. Bukankah saat-saat seperti ini kita harus extra mile? Banyak teman-teman saya pengusaha yang harus melakukan hunting tulang, putar otak supaya bisnisnya tetap jalan. Mari kita lihat konklusinya.
sebagai pengikut Kristus, go the extra mile. Go the extra mile merupakan keharusan. Mari lihat Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat yang ke-24 berkata seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bukankah itulah yang diminta, bukan sekedar menjadi pengikut. Bahkan saya sering berkata begini kepada jemaat, kita itu menjadi Kristen bukan sekedar menjadi pengikut, tetapi seharusnya kita harus menjadi murid, dimuridkan terus-menerus. Sehingga saat kita dimuridkan, kita bisa memuridkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini kami sungguh-sungguh bisa berbahagia meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, kami bisa bertatap layar lewat Zoom dari tempat yang berbeda, bahkan mungkin jauh satu sama lain, tetapi kami tetap bisa terhubung. Roh Kudus-Mu yang tetap mengingatkan kami bahwa kami itu satu tubuh Kristus. Terima kasih Bapak juga untuk pergantian rektor di UK Petra tercinta. Engkau sendiri juga akan memberkati Pak Juantoro dan rektor yang baru supaya dia bisa memimpin UK Petra ini dengan lebih baik lagi. Kami serahkan setiap alumni yang saat ini bergabung di Zoom maupun yang tidak. Kiranya Tuhan juga berkati setiap kami, dimanapun kami berkiprah, dimanapun kami berkarir, biarlah kami ingat akan kampus kami tercinta dan bisa memberi kontribusi nyata. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya. Terima kasih Pak Safir, berkat firman Tuhannya. Mari kita sama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar, bukan hanya pembaca, tetapi kita mau melakukan. Saat kita melangkah, ada sesuatu terobosan. Hal-hal kecil yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau lakukan dengan setia. Maka perkara-perkara besar akan Tuhan berikan kepada kita semuanya. Saya percaya saat kita mau melakukan sesuatu, saat kita mau melangkah, mungkin kelihatannya sulit dan susah. Tetapi saat kita mau nurut dengan Tuhan, mau taat dengan Tuhan, Tuhan akan buat jalan terobosan-terobosan. Dan sungguh sangat luar biasa dan sangat indahnya kalau kita boleh bersekutu saat ini. Itu satu kemurahan dari Tuhan. Kita akan dengarkan satu kesaksian dari Profesor Wilianto yang akan memberkati kita. Saya persilakan Pak Wilianto. Ya, selamat pagi Bapak-bapak sekalian. Banyak senior saya di sini, banyak guru saya di sini. Bisa dengar suara saya, Bu Jenny? Dengar sekali, Pak Willy. Oke. Banyak dosen saya, banyak guru saya di sini yang ada di sini. Saya merupakan bagian daripada mohon izin ada suara-suara yang lain bisa di-mute dulu. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan saya bisa di tempat ini, saya bisa sharing, saya bisa membagikan beberapa pengalaman saya. Ya, saya ada di sini karena memang berkat bimbingan daripada Tuhan, berkat bimbingan daripada dosen-dosen saya yang sudah mengantarkan saya sampai saya bisa lulus di S1, kemudian saya melanjutkan studi S2 di Belanda, kemudian akhirnya saya ambil S3 di Universitas Brawijaya, dan berkat beberapa rekan, beberapa teman, saya sekarang bisa menjadi salah satu profesor di Universitas Kristen Petra. Ya, Tuhan selalu memberkati kita semua dalam setiap langkah. Ya, saya cerita sedikit kesaksian saya bahwa menjadi dosen pertama bukan merupakan cita-cita saya. Banyak teman-teman saya bilang waktu itu
apa namanya mengapa kamu kerja apa setelah lulus? Ya, saya bilang nanti saya kerja di perusahaan, saya menjadi, kalau sudah mengerti saya akan usaha dengan di industri, kira-kira begitu ya. Jadi menjadi dosen itu sebetulnya bukan cita-cita saya dari dulu, tetapi saya kepingin berkiprah di industri. Tetapi jalan Tuhan itu lain. Jalan Tuhan mengantar saya menjadi dosen. Waktu saya mengambil ijazah, jadi saat itu ijazah itu baru diterima kira-kira setengah tahun setelah kita lulus. Ya, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengerti semua bahwa waktu 25 tahun lalu, bahwa kalau kita wisuda tidak akan mungkin kita dapat ijazah hari itu juga. Dan saat itu juga ada di kampus kita itu perlu namanya ujian negara. Jadi saya waktu itu sudah lulus ujian negara, saya sudah lulus S1, maka dari Petra saya akan mendapatkan ijazah. Nah, di sana kita ketahui bersama bahwa kita ambil, setelah itu saya kemudian ditawarin dengan salah satu dosen saya, Willy mau jadi dosen di kampus. Ya, waktu itu saya tanya, jadi dosen bagaimana Pak? Oh, nanti Willy akan kerja minimum 36 jam seminggu, dan biasanya jam 8 sampai jam 2 sore, jam 2 siang. Maka saya waktu itu sudah kerja. Di perusahaan. Maka saya mengundurkan diri, bermaksud mengundurkan diri di perusahaan tersebut, karena memang saya menjadi menjadi dosen, saya pikir bisa waktunya kan enggak mungkin ada. Nah, kemudian saya bergabung, tetapi saya ternyata bukan keluar dari perusahaan itu, malah naik pangkat, jadi konsultan lah kasarannya, ya, diminta bantuan begitu. Dan ya puji Tuhan dengan itu saya ada di kampus itu, waktu itu terkenal juga, kita sudah tahu semua di kampus saat itu kan memang kalau kita baru masuk di kampus, otomatis salary kita tidak terlalu besar, apalagi kalau dibanding perusahaan. Waktu itu saya dapat tidak sampai setengahnya, ya. Ya, jadi tapi niat saya sudah bulat bahwa saya rasanya tidak terlalu cocok di perusahaan untuk karir begitu. Jadi saya kira saya lebih senang belajar. Waktu itu satu permintaan cita-cita saya kepingin pergi ke luar negeri untuk sekolah. Dan ternyata cita-cita itu menjadi kenyataan, saya bisa ke luar negeri sekolah. Dan semua ini jalan Tuhan menurut saya, karena memang tidak mudah dan tidak jalan itu tidak terpampang dengan luas begitu menurut saya, tetapi saya percaya Tuhan itu menuntun, ya. Kadang-kadang saya ini nggak terlalu tahu bahwa ini memang jalannya, tetapi Tuhan yang menuntun. Jadi saya kira hal yang paling penting kita berdoa, kita tanya kepada Tuhan, ini betul enggak jalan yang terbaik untuk saya. Nah, itu kira-kira. Kemudian saya studi di Belanda, kemudian saya melanjutkan studi, kemudian pulang ke Indonesia, dan akhirnya saya juga punya kesempatan lagi studi. Sebetulnya saya kepingin studi ke luar negeri lagi waktu S3, tetapi
mungkin jalannya maka saya hanya studi di Brawijaya, tetapi waktu itu juga jalannya juga dari Tuhan bahwa kita sampai bisa pergi ke luar negeri. Waktu itu saya riset di Inggris. Dan berkat jalan Tuhan ini maka banyak jalan-jalan yang dibukakan. Saya bertemu dengan peneliti-peneliti terkenal di dunia, sampai akhirnya saya bertemu dengan teman di Jepang yang saat ini selalu menulis paper bersama saya. Ya, saya saat ini juga mendapat kepercayaan dari teman saya dari Jepang tersebut untuk riset bersama, dapat grant untuk melakukan penelitian-penelitian bersama. Dan ini menjadi jalan saya untuk menjadi seorang profesor di Universitas Kristen Petra. Karena salah satu hal untuk menjadi profesor yaitu menulis jurnal di jurnal bereputasi. Dan saya kira tanpa jalan Tuhan, tanpa perkenalan-perkenalan yang sudah dibukakan oleh Tuhan melalui penelitian-penelitian saya di Inggris maupun di Jepang, maka itu tidak mungkin terjadi. Satu hal ayat kitab suci yang selalu saya pegang, yaitu 1 Korintus 15 ayat 10, menyatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi satu hal yang saya pegang sekali, bahwa semua kasih karunia Tuhan saja yang ada pada saya, dan dengan kasih karunia Tuhan saya yakin saya tidak akan mengecewakan, saya akan bekerja lebih keras sehingga mendapatkan hasil yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan semata. Demikian mungkin kesaksian saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan ke Bu Jenny untuk acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wilianto, terima kasih Pak Safir. Saya mengucap syukur sekali untuk kehadiran Bapak Ibu terkasih. Sungguh sangat menyenangkan kalau kita boleh bersatu. Sungguh alangkah indahnya, karena saat kita bersatu ada berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Dari Bukit Sion ke Gunung Hermon, itu sangat panjang, sangat lama dalam perjalanan. Tetapi saat kita bersatu, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Pasti ada jalan keluar, pasti ada terobosan. Sungguh sangat menyenangkan. Mungkin ada teman-teman dari kita semua, sahabat Faraday dan Kanitra pada pagi hari ini yang ingin bersaksi atau merasa bahagia boleh bertemu dengan rekan-rekan sekalian, saya persilahkan. Mungkin Pak Citro boleh sedikit kata-kata. Ya, terima kasih. Saya juga senang bisa bergabung kembali dalam persekutuan ini. Saya sungguh diberkati oleh khotbahnya Pak Safir dan juga kesaksian Pak Wilianto. Hari ini saya rasa ada pemulihan lah buat saya pribadi. Sungguh sangat diberkati. Semoga persekutuan ini bisa lanjut terus-menerus dan semakin banyak orang diberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Citro. Bu Jenny. Iya Bu Ira, silakan Bu Ira. Tanyakan mungkin ada yang mau didoakan. Oh ya. Saya ingin sedikit bicara ya, Oke, Pak Pius, silakan. mengemukakan unek-unek saya. Kira-kira kurang lebih kira-kira 4 tahun yang lalu, ketika kita ngomong-ngomong di Kanitra pada waktu itu, saya bertanya sama Pak Roli pada waktu itu. Kita bicara mengenai Universitas Petra. Saya tanya sama Pak Roli, Petra ini guru besarnya berapa?
Dia bilang Petra pada waktu itu ya, kalau tidak salah 5 tahun yang lalu itu 8 orang guru besarnya. Kalau doktornya banyak, ada beberapa ya. Kemudian saya bilang, kenapa saya menanyakan hal ini? Karena ada suatu kerinduan dari saya. Ya, suatu kerinduan supaya guru besar Petra ini makin banyak. Dan pada waktu 5 tahun yang lalu, itu saya dari Fakultas Arsitektur angkatan pertama tahun 67. 5 tahun yang lalu, itu kira-kira sudah berapa tahun itu? Sejak sampai 50 tahun itu. Itu 5 tahun yang lalu kira-kira 2017 atau 2016. Sudah 50 tahun. Dan guru besarnya cuma ada 8 orang. Itu Fakultas Arsitekturnya, belum lagi Fakultas Sipil yang berdiri sebelumnya. Atau lagi Fakultas Sastra yang belum sebelumnya juga berdiri. Tapi sekarang saya melihat, ya guru besarnya kok mulai banyak ya. Pada waktu kita bicara itu saya merasa, kok begini ya universitas ini. Ya. Saya dibesarkan di Universitas Petra. S1 saya juga di sana, rencana. Ya, S2 saya juga dari sana. Ya. S2 saya bidang teologi ya di sekolah lain. Dan dari situ saya banyak tahu ya bahwa sekolah-sekolah non-Kristen ya guru besarnya lebih banyak. Sekolah-sekolah negeri misalnya. Misalnya di UNESA itu pada waktu itu ada 58 profesornya, guru besarnya. Nah sekarang setelah saya mendengar kesaksian dari Pak Wilianto, kemudian beberapa waktu yang lalu saya dengar dari kesaksian Pak Panca, saya bersyukur karena apa yang saya rindukan 5 tahun yang lalu sekarang sudah dijawab oleh Tuhan. Sekarang Pak Wilianto kira-kira berapa ya jumlahnya profesornya di Petra ya, dari seluruh universitas? Yang tercatat sekarang 13 ya. Nah, tercatat di plakat itu ya 13. Ya, 50 tahun cuma 8. Ya. Sekarang dalam waktu 5 tahun, 8 itu sudah meningkat menjadi 13. Bukankah itu suatu hal yang sangat mengembirakan? Gitu. Kenapa? Karena salah satu pengakuan daripada universitas atau status daripada universitas itu akan meningkat kalau guru besarnya itu banyak. Dan saya juga bersyukur karena 3 minggu yang lalu kalau nggak salah ya, Pak Panca bilang ya dia mempunyai semacam obsesi atau suatu kehendak, kerinduan ya untuk mencetak guru besar sebanyak mungkin gitu. Ya atau ya tentu bukan Pak Panca yang mencetak ya, tapi dia adalah fasilitator. Dan saya pikir ini ada baiknya juga kalau dipunyai oleh oleh guru-guru besar yang lain. Ya. Umur saya sekarang sudah 74 tahun, Pak. Saya dari angkatan pertama Universitas Petra, Fakultas Arsitektur. Ya, dan sudah jatuh bangun Pak, bukan mengabdikan, tapi bukan mengabdikan diri, tapi mencintai universitas ini. Sehingga saya ikut dalam berbagai hal. Dan suatu kerinduan dari saya supaya Universitas Petra ya menjadi sejajar dengan universitas Kristen lainnya, dengan universitas lainnya. Sekarang sudah banyak tercapai ya. Misalnya kira-kira berapa tahun yang lalu di Indonesia ini cuma ada 5 universitas Kristen. Ada UKI Jakarta, ada Satya Wacana di Jawa Tengah, ada Maranatha di Bandung, kemudian ada UKRIDA pada waktu itu namanya Universitas Kristen kira-kira 20 tahun yang lalu. Ya, lalu ada Universitas Petra. Tapi yang indahnya itu adalah apa? Universitas Petra yang tetap mempunyai persekutuan doa. Persekutuan doa yang sampai sekarang menghasilkan orang-orang yang mempunyai gairah untuk menjadikan investasi milik Tuhan. Menjadikan investasi milik Tuhan. Gitu. UKI Jakarta sudah banyak sekali dipengaruhi oleh politik. Universitas Maranatha pada waktu kira-kira 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, 7 daripada pimpinan rektoriatnya adalah orang non-Kristen. Ya. Dan Universitas Petra sampai sekarang, ya orang-orangnya masih ya terutama dalam hal ini ya banyak orang-orang yang setia sehingga mereka tetap berdiri untuk membawakan suatu untuk mempunyai suatu menjadikan universitas ini milik Kristus. Jadi suatu hal yang sangat menggembirakan. Dalam waktu 5 tahun, profesor atau guru besarnya dari 8 orang menjadi 13.
Sedangkan 50 tahun dari 0 ya baru mencapai 8. Bukankah itu suatu kemajuan? Ternyata doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Dan saya bersyukur untuk ini. Karena itu Pak Panca Jati ya, saya harapkan ya cetaklah orang-orang seni Pak Panca. Misalnya seperti Pak Bilianto dan lain-lainnya, sehingga punya gairah untuk mendorong orang-orang lain, ya, mempunyai gairah untuk itu. Ya, pada waktu zaman saya sekolah dulu, ya, Insinyur Ciputra itu mengatakan begini pada saya. Pada waktu itu dia mengatakan seminar di Petra, ya, dan waktu itu saya hampir selesai, tapi tidak selesai karena banyak hal yang harus kita hadapi. Ya. Insinyur Ciputra itu mengatakan begini pada saya. Di Petra itu di universitas itu biasanya ada 3 macam mahasiswa. Mahasiswa yang pinter, mahasiswa yang setengah pinter, dan mahasiswa yang bodoh. Ya, toh? Kalau mahasiswa itu pinter, ya dia jadi diincar sama dosennya. Ya, oleh petinggi-petinggi universitas diincar ya untuk dijadikan pengajar. Ya, untuk dijadikan pengajar. Dia bilang gitu. Ya, setiap mahasiswa, waduh ini angkatan semester pertama bagus, semester 2 bagus, terus dideketi. Setelah selesai langsung ditawarin, ya Pak mau S2 dikasih beasiswa. Setelah itu ditawarin lagi menjadi S3, ya tapi kemudian setelah selesai S3, ya dia terus menjadi dosen yang profesional. Dan setelah menjadi dosen yang profesional, dia sampai jadi guru besar dan sebagainya, that's it. Dan Ciputra mengatakan kemudian mahasiswa yang setengah pinter, yang tidak terlalu pinter, ya itu jadi dosen tidak diperhatikan, tidak diusahakan oleh dosen-dosennya, ya karena dia tidak terlalu pinter. Dan akhirnya, ya toh dia mesti hidup, dan akhirnya dia menjadi kerja di luar, dan karena dia setengah pinter di luar dia mengalami training di perusahaan-perusahaan seperti kata Pak Bilianto tadi, akhirnya dia menjadi seorang teknokrat atau expert dari perusahaan itu. Nah, kemudian Ciputra memberikan Pak Ciputra ya sekarang almarhum itu menceritakan begini pada saya. Seperti saya ini mahasiswa yang bodoh. Dia mengatakan begitu. Saya ini mahasiswa yang bodoh, dan begitu. Ya, mau jadi dosen tidak laku, mau jadi expert pun tidak laku. Tapi kan saya mesti hidup. Jadi saya mulai bekerja di luar. Akhirnya saya menjadi seorang konglomerat. Ya, waduh, saya pikir pada waktu itu hati saya, aduh ya, memang sangat manusiawi dan siapa yang tidak ingin kaya? Ya toh, tapi kapan Universitas Kristen Petra ini mempunyai guru-guru besar? Kalau orang-orangnya hanya yang pinter, dia. Padahal sebetulnya, ya, saya yakin di Universitas Kristen Petra banyak sekali orang yang pinter. Ya, tapi untuk berhasilnya suatu suksesnya orang itu mencapai tujuannya dia kalau menjadi guru yang profesional dan sebagainya. Ya, maka ada satu hal yang ada. Pertama itu adalah kehendak Tuhan. Kedua itu adalah kehendak Tuhan. Kedua itu adalah kemauan dia sendiri, mau atau tidak. Ya. Dan ketiga itu adalah pengabdian, punya niat untuk mengabdi atau tidak. Ya. Dan lihat, kita sekarang sudah melihat ya geraknya. Seperti Pak Bilianto tadi. Apa yang dia katakan tadi? Tidak mau orang jadi dosen itu tidak mau. Kenapa? Karena gajinya sedikit misalnya. Ya, tapi Universitas Kristen Petra ini adalah universitas yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan karena itu sekarang, dalam waktu 5 tahun, sekarang jumlah guru besarnya ada 13. Setelah 50 tahun, jumlahnya cuma 8. Karena itu saya mohon, ya dengan penuh kerendahan hati saya mohon, supaya para guru besar itu mencetak guru besar lagi yang lain. Sekarang adalah kesempatannya. Kalau di sana, saya punya seorang, kalau zaman beberapa tahun yang lalu ya, saya punya seorang sahabat saya, Profesor Idarto dari ITS pada waktu itu.
karena dia itu apa namanya, dia itu ada seorang Kristen yang sungguh-sungguh, ya, dia lulusan Perancis dan dia menjadi guru besar 3 tahun sebelum dia pensiun. Jadi kita sekarang ketika saya di STI, kuliah menyelesaikan studi saya di STI, ya saya sendiri juga, lihat kapan ini kita bisa begini. Nah, mudah-mudahan lah Pak Panca dan juga Pak Wilianto dan guru-guru besar lainnya mempunyai tekad untuk mencetak, menghasilkan guru-guru besar dari berbagai fakultas supaya benar-benar Universitas Sriwijaya ini dikenal sebagai Universitas Kristen yang dahulu ketika saya mulai masuk di Pitra itu kita punya suatu simbol, suatu moto yang berkata tinggi dalam iman, tinggi dalam ilmu, dan tinggi dalam pengabdian. Tinggi dalam ilmu tertinggi adalah mengajar orang lain, mendidik orang lain. Nah, kalau kita sekedar menyelesaikan sekolah hanya untuk mencapai keinginan keuangan, finansial, kita akan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kalau saya sudah tidak bisa lah. Umur saya 74 tahun, bagaimana saya harus belajar lagi? Membaca buku 1 jam baca, saya lupa semua yang saya baca. Ya, itulah yang saya ingin saksikan. Ya, Pak Pius, terima kasih ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Mari ini mungkin untuk para profesor ini ya. Para profesor, Pak Wilianto, Pak Panca, ayo kita cetak profesor-profesor yang banyak lagi. Dan saya sesungguhnya sangat iri dengan kaum M itu, kalau misalnya mereka ngumpulkan untuk doa, itu semua pada hadir begitu banyak, begitu ratusan, begitu ribuan. Tetapi kita kalau misalnya mau bersekutu di dalam doa, ini jumlahnya masih hitungan bisa dihitung, nggak sampai 100, kadang 100 kurang. Ayo kita sama-sama yang tergabung pada pagi hari ini, kita sama-sama bersatu, kita sama-sama semangat di dalam doa, kita saling bersekutu, saling bersatu. Jangan punya pikiran sesuatu yang ke kanan atau ke kiri, tetapi kita fokusnya kepada Tuhan. Kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa, karena kita masih banyak pokok doa yang akan kita doakan. Saya akan bagi pokok-pokok doa, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai pokok doa pada pagi hari ini. Kita berdoa. Ada beberapa pokok doa, yaitu yang pertama kita mendoakan untuk keluarga Agus Nanang Prasetyo, alumni Teknik Mesin 98. Istrinya Sumiyarti, mohon didoakan untuk pemulihan kesehatannya setelah terpapar COVID. Yang kedua, anaknya Daniel Nugraha Prasetya Yaryan. Ini juga untuk pemulihan COVID. Sekarang tinggal istrinya dan anak yang pertama yang belum pulih. Yang ketiga, yaitu anak dari Kaleb Nugraha Prasetya. Ini juga terpapar COVID, jadi pemulihan COVID. Ini akan didukung doa oleh Pak Nyo Guan Jun ya, Pak Nyo Guan Jun. Yang kedua, kita akan berdoa untuk UK Petra menjadi berkat bagi bangsa dan negara dan keselamatan alumni UK Petra, dan biarlah UK Petra ini boleh berdampak untuk menjadi berkat bagi rekan sesama alumni dan teman-teman yang lain. Kita ini akan dipimpin, dipandu oleh Bapak Kwokwa. Yang ketiga, ini permohonan doa dari Bapak Jimmy Priyatman, arsitek 72, yang saat ini terpapar positif COVID dan ada di rumah sakit HCOS. Ini akan didoakan oleh Pastor Timotius. Pastor Timotius masih ada di dalam. Ada. Namanya siapa tadi? Oke, Pastor Timotius tolong dukung doa untuk Pak Jimmy Priyatman, arsitek 72, yang saat ini terkena COVID. Dan juga mungkin teman-teman yang ada di dalam yang tidak
tidak sebutkan namanya, ada yang saat ini sedang sakit. Ini kita akan sama-sama berdoa. Mari kita mau mengaku dan kita percaya. Saat kita mengaku bahwa kita sakit, kita butuh didukung doa. Teman-teman yang lain, mari silakan dukung doa. Kita sungguh-sungguh bersatu di dalam doa. Dan percaya ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Itu memulihkan dan menyembuhkan. Mungkin ada yang ingin didukung doa mengenai pekerjaan ataupun masalah keuangan. Bapak Ibu terkasih, ayo kita sama-sama mendukung di dalam doa. Karena kita bersatu itu untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan saling mensejahterakan. Itu kerinduan kita semua. Biarlah persekutuan kita Kanitra ini, kita dikuatkan karena kita saling mempercayai, kita saling mendukung. Doa-doa pokok doa ini akan kita mulai dari Pak Pendeta Nyoban Jun, kemudian Pak Andreas Pokwa, terus ketiga adalah Pak Jimmy, tentang Pak Jimmy, ini Pastor Timotius ya, dan yang keempat saya akan tutup dengan keselamatan bangsa dan negara RI, pemilu 24, dan pembicara moderator rally doa 20 Juli, yang akan kita buat tanggal 20 Juli itu adalah rally doa bersama para hamba-hamba Tuhan dan para profesor. Dan biarlah ini boleh menjadi satu kegerakan yang luar biasa, bahkan bukan hanya hamba-hamba Tuhan saja yang berdoa, tetapi para cerdik cendekiawan itu memotivasi banyak orang untuk banyak berdoa, banyak doa, banyak berkat. Mari kita mulai, dipimpin oleh Pak Pendeta Nyoban Jun. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul ya Tuhan, biarpun lewat Zoom, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami bersepakat ya Tuhan, kami tahu terjadi pelipat gandaan kuasa Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa kami. Kami berdoa untuk keluarga Saudara Agus Nanang Prasetya Tuhan, alumni Teknik Mesin 98 yang keluarganya terkena COVID, baik istri Sumiarti dan juga anaknya Daniel Nugraha dan anaknya lagi Kaleb Nugraha Tuhan. Tuhan tolong keluarga ini, kami bersyukur ya Tuhan kalau mereka sudah melewati badai dan mereka sekarang masuk di dalam pemulihan. Kami berdoa, Ebenezer, Tuhan sudah bekerja sampai di sini. Tuhan tidak pernah setengah jalan. Tuhan menuntaskan kesembuhan dari istri dan anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati sehingga keluarga ini Tuhan boleh pulih, boleh sembuh, boleh kuat di dalam Engkau Tuhan. Istimewa rohani daripada keluarga Bapak Agus Nanang biar bisa merasakan bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menguatkan keluarga ini Tuhan untuk terus maju mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Bisa dilanjutkan yang pokok yang nomor 2, silakan. Ya, silakan Pak Pokwa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau menyertai UK Petra hingga pada saat ini, dan tangan-Mu begitu kuat memimpin para rektor, dosen, dan petinggi-petinggi universitas, dan UK Petra sudah menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami terus bersyukur Tuhan atas bimbingan-Mu juga pada alumni-alumni, di mana kami bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan pada saat ini Tuhan, ketika kami mendengar bahwa ada rencana penggantian pimpinan di UK Petra, kiranya Tuhan sendiri yang pilih
orang yang pantas untuk menduduki jabatan rektor selanjutnya. Dan kami percaya Tuhan tidak akan salah pilih. Dan kami sekarang juga berdoa, di masa pandemi ini kami lihat banyak sekali berita duka alumni-alumni yang dipanggil kembali ke rumah Bapa. Tuhan lebih sayang mereka, dan Tuhan panggil mereka lebih dahulu. Tapi kami juga berdoa untuk kami yang masih Tuhan berikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. Tuhan jauhkan kami dari COVID ini, Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan terhadap keluarga kami sendiri, dan dampak-dampak terhadap pekerjaan, usaha, kami semua, kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, yang membimbing dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh ada bersama lewat Zoom, kami boleh diberkati lewat firman Tuhan, kami boleh diberkati lewat pujian, kami boleh diberkati lewat kesaksian, bahkan sharing yang sudah kami dengar bersama. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak John Jimmy Prayitno, arsitek alumni Petra yang terpapar COVID-19. Sekalipun kami dari tempat yang jauh, tetapi yakin kami bahwa kuasa Tuhan sanggup menjangkau orang-orang yang sedang membutuhkan lawatan Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau jamah Bapak Jimmy, Engkau lawat, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan, bahkan boleh melewati masa kritis, sehingga Bapak ini boleh bersaksi bagaimana anugerah Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupannya, sehingga ada banyak orang dipulihkan, ada banyak orang diberkati, bahkan ada banyak orang yang terima Tuhan Yesus karena ada kabar baik yang boleh Bapak Jimmy bagikan kepada orang lain apa yang Bapak Jimmy sudah alami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Petra, Tuhan Yesus berkati. Kami mendengar sudah ada 13 profesor. Dan kami berdoa supaya ada profesor selanjutnya, ada banyak guru besar yang boleh tercipta ada di Universitas Petra ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk negara kami ya Bapa. Saat ini begitu mengerikan dengan jumlah COVID-nya. 54.000. Bahkan menaik menjadi 55.000. Bapak kami nggak tahu dan kami tidak berdaya akan hal seperti ini. Bapak kami tidak dapat melawan semuanya, tapi kami saat ini kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan beri belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Belas kasihan-Mu turun untuk kami semuanya ya Bapa. Tolong Tuhan, kami mau Tuhan dijauhkan dari segala apapun juga malapetaka kami serahkan, kami tahu Tuhan, keberadaan kami ini adalah kami yang perlu belas kasihan Tuhan. Biarlah setiap kami banyak berdoa, banyak berlutut, mohon belas kasihan daripada-Mu. Bapa, perhatikan bangsa Indonesia. Kami sekarang negara kami Tuhan. Kami mohon untuk Pak Jokowi ya Bapa, untuk mengambil kebijaksanaan dalam pengambilan kebijaksanaan. Pak Jokowi berani dan bertindak Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat Tuhan, Engkau beri berkat-Mu ya Bapa, setiap pimpinan-pimpinan dari yang tertinggi sampai daerah, bahkan RT RW, untuk prokes dan lain sebagainya ya Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami perlukan Engkau setiap waktu ya Bapa. Mari Tuhan, kami saat ini bersatu hati. Kami bergandengan tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat Tuhan. Apa yang Tuhan mau, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang yang terkena papar virus COVID Tuhan, sungguh-sungguh mereka mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Bukan karena mereka melihat kesakitannya, tetapi di tengah kesakitan ini Tuhan, mereka mencari Engkau.
memandang Engkau, sehingga mengerti apa arti hidup sesungguhnya. Sesungguhnya arti hidup itu bukan karena hari, tetapi karena arti ya Bapa. Uang tidak dapat membeli kesehatan, uang tidak dapat membeli kehidupan, tetapi hanya Yesus, sumber kehidupan dan jalan kebenaran. Mari Tuhan, Engkau melawat Indonesia, belas kasihan-Mu turun atas Indonesia. Kasihilah bangsa kami ya Bapa. Kami serahkan untuk pemilu 24 yang akan datang Tuhan. Kami tahu Tuhan berapa biaya pemilu itu Tuhan. Bahkan MM-an Tuhan. Bahkan tidak terhitung Tuhan jumlah uang yang akan dihamburkan untuk pesta demokrasi. Ya Bapak, biarlah Tuhan pemilu ini adalah pemilu yang tenang, pemilu yang damai. Tuhan berikan pemimpin untuk Indonesia, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang Tuhan pilih sendiri. Kami percaya Tuhan, saat kami bersekutu bersehati berdoa, mari Tuhan, bangsa Indonesia perlu dipulihkan, butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Tuaian jiwa-jiwa begitu banyak. Mari Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kesaksian, kami melangkah lebih daripada yang dapat kami lakukan. Jika Tuhan suruh kami berjalan 1 mil, kami akan berjalan 2 mil Tuhan, karena kami adalah anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan surga yang Tuhan persiapkan untuk setiap kami. Juga Tuhan, rekan-rekan profesor Tuhan, mereka boleh mencetak banyak hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, dan mereka adalah orang-orang pintar, cerdik, cendekiawan Tuhan, yang mempengaruhi Indonesia, yang menjadi history maker, di mana di Indonesia bahkan di seluruh dunia, karena Engkau sendiri yang memberikan amanat agung ya Bapa, untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, hamba-hamba-Mu, teman-teman kami yang pada pagi hari mendengarkan setiap doa, mari Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat Tuhan. Kami siap menjadi utusan ambasador dari kerajaan surga untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus, otoritas surgawi ya Bapa, kami minta Tuhan, kami minta pengurapan daripada-Mu ya Bapa, supaya kami boleh menjangkau anak-anak kecil, remaja, dewasa, tua-tua, muda-muda, wanita, baik itu Kaleb dan lain sebagainya. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang bekerja dan campur tangan untuk setiap kami Tuhan. Kami ini adalah orang yang tidak ada apa-apanya, tapi kami butuh pengurapan ilahi daripada Engkau Tuhan, sehingga kami sanggup membuat satu terobosan dan jalan keluar. Kami serahkan rally doa tanggal 20 nanti yang akan didoakan Tuhan. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu yang akan berdoa, hamba-hamba-Mu yang berdiri untuk menjadi utusan-utusan berdoa, itu di hadapan manusia, dia boleh mewakili Tuhan, di hadapan Tuhan boleh mewakili manusia. Biarlah penyembahan, pujian, ucapan syukur kami hanya untuk Engkau saja ya Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa, dahsyat, hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini, hari yang luar biasa, hari yang istimewa. Kami sudah dipulihkan, kami sudah diberkati. Kami semua yang tidak ada jalan terobosan, Engkau buat satu hal-hal yang luar biasa. Engkau yang membuat sungai di padang gurun, dan itu terjadi dalam hidup kami. Kami akan terima dengan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersukacita. Untuk persekutuan pada pagi hari ini, kami semuanya diberkati. Yang percaya sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam pujian penutup. Sebelum kita akan tutup persekutuan ini, kita akan masuk dalam pujian. Silakan Sis Mirna berdoa, memuji. Terima kasih Bu Jenny. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sampai di penghujung persekutuan kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita menerima doa berkat, kita kembali naikkan pujian kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Terima kasih Bu Jenny untuk doa berkat saya. Terima kasih Sis Mirna. Untuk doa penutup dan doa berkat, saya persilakan Ibu Irawati Sanjaya untuk menutup doa pada persekutuan doa pada pagi hari ini. Baik, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama berdoa dalam keadaan kesehatan yang prima. Kami juga mengucap syukur untuk Nuaneke yang sudah Engkau pulihkan sekeluarga dari sakit COVID. Kami juga mengucap syukur untuk semua pelayanan yang sudah diberikan oleh saudara-saudara kami yang saat ini hadir. Terima kasih Tuhan. Itu adalah kasih karunia dan berkat serta anugerah. Kiranya Bapa yang kami sembah di dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus boleh menerangi kita sekalian. Kiranya kasih anugerah, berkat perlindungan, serta kuasa Allah yang melindungi kita semua, boleh menyertai kita sekalian saudara-saudari yang hadir di tempat ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sungguh sangat bahagia sekali. Untuk yang masih stay di room ini, silakan. Tetapi kalau untuk teman-teman yang sibuk mau leave dari Zoom, kami persilakan. Jadi tetap kalau ingin ngobrol, ini Zoom masih tetap dibuka. Terima kasih untuk yang melayani, Pak Steve yang di belakang layar. Terima kasih. Pak Safir, terima kasih untuk teman-temannya. Pak Wilianto, terima kasih kerendahan hatinya mau melayani kami. Terima kasih Pak Andoyo, Bu Ira, Pak Pius, pendoa-pendoa syafaat yang luar biasa, Pak Nyo Guan Chun, dan juga Pak Andre, Pak Kokwa. Terima kasih semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Kiranya semuanya diberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Makasih Cewidya kehadirannya. Salam kenal buat semuanya. Maju terus Petra. Banyak profesor. Amin. Ya. Makasih banyak. Ada Pak Agus Kesworo. Pak Agus. Terima kasih Prof. Panca. Prof. Billy ya. Sehat.
Sehat selalu buat Halo, kita Bu semua, Rini, Bu sehat Wahyu. selalu. Apa Ya, kabar? oh Bu Irin. Halo. Hai, apa Hai, kabar? Pak Panca. Bu Esther Pak Lani Samaya. masih ada, Pak Citro. Halo Bu Jenny, Oh, salam Bu Irin kenal. sekarang di mana? Di rumah saja. Di rumah saja, Iren Bu. harus jadi pembicara berikutnya ini. Oh, ngawur aja. Ya, Enggak ya. lah. Bu Irin, awet Sudah muda Bu Irin. saatnya. Ya, terima kasih puji Tuhan semua karena kasih anugerahnya. Bu Kori, Halo, siap. Pak Citro. Bu Ira, Pak Pius sudah lewat mungkin ya. Katanya Oke, Bu Irin sebentar lagi mau masuk sekolah teologi kok katanya. Oh ya. Amin. Amin. Enggak lah, Pak Pius. Ini Dia- mau lanjut ini, sudah mau jam 9. Ya, ada Jerry di komunitas. mana, Bu? Jadi di Sorong Bu. Dia dokter. Sorong. Oh, Iya. di Sorong Laut. ya. dokter ya? Iya. Ah, Dia dokter militer. Gimana Georgie? George di Jepang itu. Wah, sudah Wow. di Jepang. Ya, Puji Tuhan. kerja di sana tapi belum sempat sekolah. Masih ini apa ya, nanti kalau sudah ada kesempatan. Ya, Iya. Bu Irin. Suaranya berubah. Kenapa? Irin, Suaranya berubah. maminya Georgie. Suaranya nggak berubah kata Ada Pak. Pak Wayong masih ada Pak Safir masih atau sudah lewat ini? Sudah keluar. Itu Sudah di keluar. Sapa Pak Panca, Bu Irin. Oh, disapa Irin. Pak Panta. Ya, ya Pak Ya, itu. Panta. Suaranya nggak Sudah berubah sehat? katanya. Saya lihat Facebooknya ini, Facebooknya Bu Rini, seneng ya. Noni, anaknya yang cewek gimana Bu sekarang? Di sini Baru baru selesai pulang 3. dari studi. Oke, ya seneng ya. Ya Petra, semoga tetap maju jaya. Ya Pak Panca, Pak Willy tolong ya. Oke. Ya, Oh ya. pasti banyak. Dari setiap fakultas. Guru-guru Halo, Pak besarnya. Willy ini yang dulu di GKKA ya, Pak Willy. Betul sekali. Iya, iya, iya. Saudara siapa ya Pak Willy ya? Saudara maksudnya? Ini loh, dulu saya pernah dulu saya jemaat di GKKA, tapi yang kebaktian kedua yang Mandarin sama Bu Diana Anggono toh. Juliana, bukan saudara, teman saja. Oh, Soalnya namanya agak sama ya. Ah iya. Soalnya nama belakangnya sama dengan saya. Sama. Anggono. Dikira dulu. Dikira dulu padahal teman saja. Dari GKKA mana? Arjuno itu. Arjuno ya. Ya, Pak Maksilas ya. Iya, masih ada. Oh, Maksilas ya. Oke, Ya, ya. oke. Ya, udah tadi kita Ya. lanjut. Sampai kita ketemu ya. hari Minggu depan. Selasa. Tetap setia ya, tetap setia yang penting. Ya. Hari Selasa Amin. berdoa. Ya. Yo, Hari yo. Selasa ada doa, Pak. Jangan lupa ya. Ya, Sama terima minggu kasih. depan. Doa Kami pembukaan izin mungkin saya ya, pamit pembukaan. dulu. Bapak-bapak Ya. semua, Prof. Panca, Ya. Bu Wahyu. Ya, Ya. mari. Ya. Halo, Ya, Pak. Pasti kesempatannya. Terima kasih ya. Pak Willy, Prof. Willy. Ya, amin. Makasih, Prof. Terima kasih, Stevi, Han. Ya, terima kasih, Me. Mungkin dari Bu Ayu ada ide-ide segar lagi, Bu Ayu. Bu Ayu sudah keluar. Oh, sudah keluar. Cek, Sudah live. sehat, Cek. Tuh. Sama nggak jumpa sampai kaget aku sampai. Nah, ini baru ingat aku sekarang. Kacamataan. Terima kasih, Citro. Iya. Ya. Wes, sudah siapa lagi nih? Bu Irin boleh jadwalkan Pak Handoyo. Kenapa? Bu Irin boleh jadwalkan. Beliau fasih bahasa Mandarin, bahasa Inggris, fasih itu. Ya, boleh. Ini ada Bu Jenny, ini yang bagian jadwal Bu Jenny sama Iya. Bu Irawati. Ya, termasuk yang ngomong ini harus yang utama mestinya. Ya kan, Me? Berani usul kan harus berani tanggung Iya, jawab. Citro.
Nah, itu. Langsung mute saya. Ada Lani Danu loh, Me. Iya. Iya, mana Lani? Masih ada? Masih ada Lani. Halo Lani. Hai Lan. Buka kamera. Ini sudah yang lain sudah hilang semua. Bulan ini. Bu Kori. Sini Ya, ada Bu Kori. usul. Sini Iya, kalau minta yang doa syafaat itu yang didoakannya orangnya disebut dulu supaya dia catat nama orang yang didoakan. Oh iya. Iya, Itu Bu Melani. Untuk orang-orang yang sudah biasanya random sudah saya berikan, Bu. Terima kasih. Oh iya. Ya. Tadi kan Pak itu sapanya Guanjun tuh tanya siapa tadi namanya gitu. Oh, Paknya Guanjun sudah tak kasih sudah random. Iya bagus. Karena sudah banyak bagus. yang Terima kasih. diberikan. Iya. Iya. Bagus. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya. Asep, makasih ya. Kalau Bu Kori dari fakultas apa ya? Iya Bu Kori. Shalom Bu Kori. Kori itu Buka Petra di Singapura, temannya Ria. Oh. Ya, Kor. Mana Kori? Boleh kenalan dong. Harus kenalan. Kori. Ya, Pak Steve ya? Iya. Oh. Ini saat ini di Singapura toh? Ya, tinggal di Singapura. Suami ini arsitek Petra, tapi di Singapura juga. Hilang ya. Belum dibuka suaranya. Temennya Oktav. Yang ngejak Oktav itu ya Kori ini. Temennya Ria. Temennya Ria. Salah saya Ria yang ngejak. Berarti masih angkatan bawah loh. Bisa-bisa angkatan nanti ya. Nanti 4. Nanti 6. Satu lagi. Iya. No. Bu Erwin. Nanti 1. Ini Pak Erwin atau Bu Erwin ini? Bu Erwin rasanya ya. Bu Erwin ya. Halo Bu Erwin. Bu Erwin atau Pak Erwin ini? Ya kameranya udah dibuka ini. Shalom. Saya sudah minta untuk start video. Berarti kita harus siap-siap untuk tanggal 20 ya, Pak Andoyo. Bu Melani tetap untuk tanggal 20, Pak. 20, Pak. Kenapa, Ibu? Persiapan untuk tanggal 20. Iya, tinggal 2 hari lagi. Iya, betul. Gak terasa loh, Pak. Ya, ini Pak Steve harus bantu ini tanggal 20. Mestinya di Petra harusnya banyak yang bisa bantu nyari mahasiswa yang tercerai-berai itu loh, terutama Pak Citro ini harus cari data ini. Saya sudah share dalam grup Telegram, di mana grup Telegram ini kita sudah punyai kurang lebih 500 anggota dari semua prodi, semua angkatan, semua jurusan. Teman-teman yang mau gabung dalam grup Telegram silakan. Sampai 200.000 nggak salah. Nah ya, tapi yang mesti tiap-tiap angkatan, tiap-tiap fakultas kita cari ketua kelasnya gitu loh Pak. Saya juga sudah punya grup komisariat, masing-masing komisariat sudah dikabari juga. Ya. Tapi kalau kita pegang ketua-ketua kelasnya kan dia bisa share pribadi ya. Kalau di-share di grup itu ya seperti kita tahu hanya dilewati aja lah. Kalau ada nyantol 1-2 ya puji Tuhan kan gitu. Tapi kalau share pribadi kan lebih diperhatikan. Loh Pak, kita share, saya share pribadi banyak loh Pak. Oke. Iya. Nah ya kalau di-share di grup itu biasanya kan hanya dilewati aja, apalagi kalau sudah numpuk sampai 500 gitu, kita mau apa paling kan langsung kita hapus tuh. Enggak, kalau di grup Telegram ini enggak seramai di grup
kita di Elektro Kaltetra. Kaltetra itu 200 lebih, tapi chatnya bisa ratusan. Rame banget. Ya, ya. Telegram lebih sepi. Ya, Kaltetra aja dalam sudah 500 lebih lah. Itu kan nggak mungkin kita lihat satu-satu, paling kan terus dihapus gitu aja. Iya. Tapi kalau di pribadi ya mungkin lebih mengena gitu loh. Iya, ini tugasnya Pak Citro ngajak Pak Yen Pranajaya sama Pak Sungkono ini. Pak Han. Yuk. Pak Han, ini tadi berapa ya? 45 ya Pak Han? Iya, tapi ya keluar masuk, Bu. Iya, keluar masuk. Mereka biasanya ya, hanya mendengarkan firman Tuhan, habis itu kalau waktunya doa mereka akan keluar. Itu sudah biasa itu. Yang nggak betah di dalam doa, apa-apa gitu biasanya cepat keluar. Ya, puji Tuhan lah. Yang penting tiap ada peningkatan itu Pak Bu Jenny. Iya Bu, iya Pak, betul Pak. Jadi saya tadi catat 42. Masa sekarang 42 ya Bu ya? Pernah 44 rasanya tadi. Iya Pak Citra. Betul. Pernah 44 rasanya. 44, nah, ini... tapi harusnya lebih, sebab ada yang keluar, ada yang masuk lagi. Iya, betul. Saya terakhir lihatnya 45. Mumpung Pak Citra ada nih, kasih tugas, jadi biar tiap minggu hadir gitu Bu Jenny. Ya, permisilah ya teman-teman. Di absen nanti gitu ya Pak ya? Ya, kalau enggak dikasih tugas hilang lagi. Hadir Selasa. Pak Citra hadir ya Selasa. Siap Bu. Iyalah, wong prei kok masuk kerja terus. Ya, libur. Kalau Idul Adha. Antri daging sapi. Teman-teman saya keluar dulu karena saya harus buka Zoom untuk pemuritan ya. Ya, silakan. Sampai jumpa. Selamat bekerja Bu Ira. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Saya. Bu Mel keluar ya? Iya. Ya udah. Sehat selalu ya Bu. Ya, semangat. Ya, sehat semuanya. Ya, Stevi, salam ya buat Cek. Sehat-sehat ya keluarga. Oh iya ya. Saudaranya Pak Step ya. Bu Kori. Iya. Kori ini hilang ini. Siap. Ini Pak Citro yang ngomong tuh Pak Citro. Tinggal kita berempat aja nih sekarang terakhir. Ya Pak Citro ini, Pak Citro yang ngomong ini Pak Citro. Ngomong apa saya? Kayaknya Bu Jenny ini juga boleh dijadwalkan jadi pembicara juga ini. Kapasitasnya boleh. Iya loh. Itu kan Pak Doyan. Apa Pak Steve? Doain pakai nubuatannya kayak Bu Jenny. Iya, pasti terjadi dan atau sudah jadi pembicara di mana-mana mungkin ya. Kayak ngerti-ngerti wae Pak Citro ini. Ngertilah. Dari caranya berdoa kan sudah ada. Loh, Pak Citro. Pak Citro, saya nerawang Bu Jenny dari jauh. Aku ngomong, loh, ini kok kepalanya gede kayak apa namanya pilot gitu loh, kayak pakai helm. Ini nggak umum, orang itu biasanya kepalanya kecil. Ini kepalanya gede. Kata Bu Citro, iya orang lain juga bisa lihat, bisa tahu. Itu aneh tapi nyata ya, kayak gitu. Itu contoh itu, nerawang dari jauh. Kepalanya gede sampai sekarang itu loh. Jadi kayak penelan korek api itu loh. Biasanya kepala orang itu normal atau mengecil. Ini enggak, membesar. Kayak pakai buletan. Ada helmnya kali. Iya, kayak helm raksasa gitu loh. Itu bisa-bisanya Pak Step kok. Serius ini. Kok iso gitu. Bu Jenny belum pernah diajak Pak Step naik gunung ya? Belum ini. Wah, sekali harus ikut ini. Banyak Pak di sini gunung Pak. Di Ponorogo banyak gunung. Iya, di Tawangmangu juga banyak gunung. Oh, kalau Moyo. Iya, Cemoro Sewu. Oh. Tawangmangu.
Gunung Lawu langsung. Oh, deket ya, bener Ya, ya. Gunung Lawu. Ya, Cemoro Sewu itu kan Gunung Lawu juga kan. Ya, Sarangan. Muncul-muncul. Oh, ini Kori. Ah, Bu Kor Kori. itu loh, Halo, Kor. Steve. Halo. Hai. Halo. Shalom. Shalom. Salam kenal. Salam Ini kenal. akhirnya ditunggu-tunggu sudah. Sorry, saya tadi Kadang pasti aku lagi itu dari- persiapan mau ada appointment sama temen nanti. Bu Kori, Singapurnya di mana? Saya di Toa Payoh, Bu. Oh, gitu ya. Iya. Berapa lama di Singapura, Bu? Torita. Kor. Ya, saya 20 tahun ya. Oh. 22 tahun ya. Sejak menikah ya? Itu yang yang mau ke Iya, pabrik iya Bu, sejak menikah. Banyak Indonesia di Singapura. Bu Kori, jurusan apa dulu? Saya Sorry. dulu jurusan sastra Inggris, Pak. Angkatan Angkatan? berapa? Saya angkatan 90. Oke. Oh, Iya. 60. Iya. Iya. Masih rame Baik. waktu itu di Petra. Ada Gitu angkatan ya. saya itu 125 orang. Yang anak Korea itu tahun berapa ya, Bu Kori ya? Anak Korea 91, bawah saya itu 1 tahun. Itu anak Korea itu ya, yang di Petra itu ya? Iya. Mm-mm. Terus yang ada mahasiswa abadi itu tahun berapa itu, Bu? Yang itu sudah tua gitu. Iya, Yang iya, tahu itu. Itu kayaknya 85 itu, Bu. Ya. Itu mahasiswa abadi. Jadi kalau Umur berapa? lewat lalu Umur berapa? umur Siapa? 60 Saya, Pak? apa? Bukan, Iya, bukan. iya, iya. Waktu abadi itu. 60. Oh, ada yang Iya. lebih tua lagi. Zaman saya itu ada satu Bapak siapa lupa nama saya. Mungkin seangkatan dengan Pak Wayom tadi, tidak salah ya. Orangnya sekitar 84 apa berapa itu umurnya. Sastra Inggris. Tua sekali. Oh. Kayak paling tua di kampus waktu itu loh ya. Tapi semangat ya? Iya, terus siapa lagi ya? Ya itu saya paling tua. Sastra Inggris zaman saya waktu itu ya. Angkatan itu jurusan apa, Pak Citra? Sastra Inggris. Sastra Inggris. Jadi Sastra mungkin tanya Inggris. Laki. iya. Laki-laki tua kok. Sudah, aduh, rambutnya juga ada putih kayak Colonel Sanders gitu loh, kacamataan itu. Oh. Jadi kita Iya, coba kan melihat waktu beliau waktu punya zaman- semangat luar biasa. Iya. Oh, ini iya, satu betul, angkatan betul. sama Li Jingjing ya, salah ya? Sama siapa, Pak? Li Jingjing. Oh iya, sama Li Jingjing ya. Iya, saya lihat Istrinya di, Yono itu ya. oh enggak. Saya lihat teman di catatan apa? Phonebook saya ada beberapa orang yang saya catati jurusan dan angkatannya ada yang Iya, iya angkatan saya itu. Pak Citro, Ya. Ya, Bu, gimana Bu? siap-siap untuk Sabtu ya, Pak Citro. Oh, Pak Citro siap-siap. untuk minggu depan doa ya. Saya bantu di itu aja co-hostnya. Sudah lama enggak jadi co-host, jadi agak kaku tadi. Ada yang masuk, tapi kalau suara pembicara sendiri, banyak anjingnya yang ikut berdoa. Tadi bingung saya, gimana mute-nya itu. Pak Andre Kokwa. Anjingnya Iya. ikut berdoa. Saya sampai cari terus mau tak mute gimana, anjingnya tak mute, tak ada tombolnya buat anjingnya itu. Saya belum diajari Pak Steve nih, bagaimana mute anjingnya itu, background suaranya bisa hilang. Yang tadi kan waktu Pak Wayam khotbah ada saat yang terganggu. Saya lihat ada yang baru masuk, dia baru masuk ini belum di mute. Mungkin set Pak Steve untuk setiap kali yang masuk otomatis mute Pak Steve. Ini Pasti Pak bisa Steve keluar nggak ada, kayaknya. Pak Steve. Keluar. Oh pasti bisa keluar. Oh iya. Ya sudah. Tinggal kita bertiga. Oke. Iya, kita sampai terakhir nih. Ya, enggak apa-apa, Pak. Kita kan alfa Ada. dan omega. Ada PD tiap minggu gitu ya, Bu ya? Ya, Sabtu pagi. Oh, Iya, Sabtu Bu Kori, pagi. setiap Sabtu ya. Oh. Terus Ya, tapi saya ikuti hari dari Selasa awal ya. besok, Iya. Dari awal Iya. sampai sekarang ada perkembangan. Perkembangannya apa? Oh. Ada mendoakan syafaat. Sebelumnya nggak ada. Itu yang saya lihat bedanya. Iya. Ada doa syafaat yang saya rasa bagus juga. Kita jadi tahu berita juga teman rekan-rekan
Pak Jimmy lagi sakit kena COVID ini, perlu Iya. bantu doa juga. Pak Citro, itu Ya. anu Lani Esther itu tadi ya sakit COVID loh. Oh. Si Lani kena. Celani. Sipil kan, sipil 91 kan? Iya. Oh iya. Oh iya, Esther Lani Anggra ini ya. Ya. Kan dia kerja di Petra kan, Mas Ian? Iya. BAK atau apa, Pak? Itu juga COVID juga? Iya. Oh, yang mamanya guru Mandarin itu ya, biasa ngelesi Mandarin kayaknya. Oh, Mama Celani itu guru Mandarin tuh? Iya. Dulu adik saya baru dulu tahu. pernah les di sana. Saya juga sempat sebentar les Mandarin di sana. Oh gitu. Oh, iya. Iya, Bu Kori hadirlah tiap Sabtu, Bu Kori. Setidak-tidak Iya, saya baru diinfo sama Nggak Pak apa-apa. Steve ini. Jadi saya kalau bisa ya saya join, especially itu doa buat Indonesia itu. COVID makin parah, Bu. Sekitar kita sudah mulai banyak yang kena. Emang. Rumah sakit penuh. 55.000 loh, Bu. Nah, 55.000. makanya. Wah, kita dari jauh gini sedih. Lihat Indonesia seperti itu ya. Ya, alumni ini satu hari itu yang meninggal 10, kadang 15 gitu loh. Iya loh, bahaya ini. Soalnya virusnya kan nyebarnya sangat melalui sudah airborne, sudah sangat sangat cepat gitu. Terus gimana? Rumah sakit penuh, semua pada bingung, nggak dapat rumah sakit, nggak ada pertolongan, akhirnya nggak sempat ditolong, akhirnya meninggal gitu aja. Banyak tiap hari di grup saya itu gantian silih berganti, ini tetangga, ini suami, ini anak ini, aduh, sampai ngeri lihat baca grup gitu. Wah. Jadi kadang gini loh Bu Koni, saya sama teman-teman ini ditelepon kena COVID. Jadi kita kumpulkan beberapa orang yang kena COVID, kita berdoa bersama-sama. Jadi contoh misalnya gini, Bu Koni, misalnya ada tantenya, ada omnya, ada omnya, ada siapa itu kena COVID. Kita kumpulkan Zoom atau persekutuan seperti ini, kita doa bersama-sama. Itu bisa nangis semua. Bisa nangis semuanya dan terjadi kesembuhan. Mukjizat, jadi mereka ya yang kita Pak Andoyo sampai balik lagi nih, Pak Andoyo. Pak Andoyo masuk lagi. Iya. Jadi pada Step. Sorry, Bu Kori, nomornya berapa Bu Kori? Oh, saya boleh? Boleh Pak, boleh. Iya Bu Kori, kita mau Bu Kori. Iya. Berapa? Jadi pada 9. Ada ya nomornya di situ ya, di Zoom gitu. Atau saya mesti sebut nomor saya? Enggak ada. Enggak keluar di Zoom saya. Oh, 90176622. Nanti tak kasih 0 lah. Oh ya udah, iya saya punya kok. 9017. Hai Om. Tuh Papi, Kor. 90176622. Hai Om, how are you Om? Susu, how are you? Susu Oma. Susu, sehat selalu ya. Senti cenkang ya. Tunggu Papi. Hai Om. Jadi gini Bu Kori. Saat kita semua sama-sama berdoa Bu Kori. Biasanya seminggu enggak bisa makan, enggak bisa tidur, enggak bisa apa. Terus sesudah kita berdoa, puji Tuhan besoknya itu bisa keluar dari rumah sakit, keluar asrama dan lain sebagainya. Jadi saat yang saya rasakan gini, yang penting itu kesatuan hati dan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh tangkap dengan kayak Pak Stef ini lagi. Orang benar. Doa itu dengan yakin didoakan pasti terjadi. Besar kuasanya. Amin. Iya, besar kuasanya Pak Citro. Pak Citro ini juga gitu, minggu depan ya Pak Citro. Jangan jadi co-host Pak Citro. Insya Yesus. Oke, saya pamit dulu mau berangkat kerja. Oke. Saya juga pamit ya. Nice to meet all of you. Thank you. Oke, Bapak. Thank you ya Pak Citro. Sama-sama Bu Jenny. Yo.
Bu Kori anaknya berapa loh? Oh, Ya, saya anaknya 1. 1 ya. Halo? Iya. Kalau suami Stacy arsitek. namanya. Iya. Suami arsitek. Arsitek tahun berapa? Tahun 90 sama. Oh, sama. Iya. Steve. Kamu sekolah di mana? Kuliah ya, kata Ita. Oh, iya, Stacy mau lanjut ke Australia. Ini tapi karena Australia masih ditutup, belum bisa berangkat, Steve. Pak Steve ini jurusan apa nih Petra ya Pak Steve? Aku jurusan ngajar. Oh, jurusan ngajar. Dia dosen dia. Iya. Ngajar apa Pak? Elektronik Pak Itu Citro. tahun kira Pak? Sampai sekarang? Enggak, 93 ya kalau saya. Iya. Sebelum berangkat ke Jepang, belum berangkat ke Singapura. Korea belum Korea belum di Singapura juga. Belum, aku masih kuliah. Aku di Masih titik skripsi gitu. Aku dulu nyampe di Singapura terus Korea setahun kemudian. Suami setahun sebelumnya enggak salah. Aku panggil Sony Cece itu ya. Cece Korea. Oh, boleh, terserah. Ya, Sony kan itu nggak ada orang 9. muda. Kita nggak pernah lagi. Iya, saya 98 ke Singapura. Kamu tahun berapa, Steve, ke Singapura, Steve? Aku Saat Soeharto turun tuh. 98 itu. Kan merit dulu, sebelum merit kan nggak boleh ke Singapura sama mama. Kita kan Asian. Oh, gitu. Jadi harus merit dulu baru boleh berangkat Singapura, terus kita merit di Surabaya di Gereja Gembala yang Baik sama Romo Hene itu. Terus Jemur Sari itu ya? Iya, terus baru kita berangkat ke Singapura. Oke. Nah, kalau di Singapura usaha apa, C? Oh, enggak, kita kerja ikut orang. Kita cuma pegawai. Anu loh, C. Posengkian itu ada di Singapura juga loh, Posengkian. Kayaknya sipil ya itu ya. Ya, sipil 89. Iya, 89. Teman saya Ya. itu Erwin, teman kerja, dia 4 tahun, dia bawanya itu dipanggil PSK itu, dia marah itu. PSK kan kayak jelek gitu loh di Indo. Lah, kan disebut orang sini kan biasa disingkat-singkat. PSK, dia dipanggil PSK, dia nggak suka. Itu banyak loh, J, di Singapura itu. Iya. PSK itu lumayan itu. Dia tinggi itu posisinya. Bagus itu. Di Singapura itu banyak TKW, mereka itu bertobatnya di Singapura. Tetapi banyak orang yang belum menjangkau. Banyak sih TKW yang gencar itu di gereja kayak Tiberias, The Rock itu saya pernah datang. Most yang datang itu semuanya TKW. Iya, loh, perpuluhan mereka sama untuk persembahan mereka itu sungguh-sungguh mereka berikan yang terbaik loh. Jadi jangan salah, kadang-kadang orang mikir TKW dan lain sebagainya. Justru orang-orang seperti ini kalau memberikan itu memberikan yang luar biasa banyak loh. Maka itu kenapa banyak pastor-pastor, gembala-gembala di Indonesia itu buat gereja di sana untuk jangkau TKI. Karena itu mereka rela putar itu. Karena mereka semuanya TKW yang datang. Iya. Mereka kan sudah terbiasa untuk korban ya, amal kebaikan ya. Dalam ajaran mereka kan seperti itu. Dan pada saat mereka sudah kenal Tuhan Yesus, mereka mempersembahkan yang terbaik. Oh, amin. Bagus. Cuman ini karena COVID mungkin nggak ada kebaktian ya, ditiadakan dulu ini. Ya, kan banyak Zoom ini sekarang. Iya, mereka Zoom. Ini Pak Steve ini mabuk Zoom katanya juga.
Mana? Zoom-nya banyak, ngajar terus. Iya. Jadi di toilet Agresif skor, ya, podo. Aku ya di toilet di kamar mandi. Oh iya makanya. Saat ini Zoom kita ke toilet. Iya tadi mandi. Ya udah, aku mesti pamit ini. Aku mau pergi ketemu sama sudah ada appointment. Next time ya. Iya. Oke, nice to meet you ya, Steve sama siapa itu Bu Jenny ya. Jenny. Iya. Oke, selamat kenal. Bye-bye. Thank you ya. God bless you. God bless you too. Ya, Pak Steve, thank you ya. Memang ada politisian itu, engkau itu, nek ngomong politik itu. MT. Oh, politician ya? Setahu aku di grup politisi juga ada. Makanya dengan ngomongnya tadi kan topiknya bukan rohani, pikir rasanya kayak teknis gitu tuh. Nah, kayak apa itu selalu panjang. Pak Sep, kita doa untuk papiku ya Pak Yo. Tapi lewat WA ya. Oke, ya wes. Yaudah, Biar nanti papai Pak Steve juga kenalan sampai papiku. Oh, ini bateraiku selok jadi aku nempel di tembok. Iya. Aku juga handphone ku nih entek baterai nih. Tak ganti handphone dulu. Kamsia. Dulu ya.